Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sera Anissa dengan NIM E1E1 24016. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan database, sistem basis data dengan menggunakan aplikasi Laragon. Bagian sini Laragon kita tekan mulai. Setelah dimulai kita masuk ke terminalnya. Nah, di sini di bagian sini pertama-tama kita akan mengetikkan MySQL min u root min p. Setelah itu kita masuk untuk mengetikkan use academic. Kemudian setelah masuk ke use academic maka akan eh, kelihatan tulisan database change. Kemudian kita akan melihat tabel yang telah kita buat di database tersebut, yaitu dengan mengetikkan show tables. Nah, di show tables ini kita telah membuat 3 tabel, yaitu tabel dosen, tabel jurusan, dan tabel mahasiswa. Untuk melihat tabel dosen, maka kita akan mengetikkan select bintang from dosen. Kemudian tabel dosen yang telah kita buat akan terlihat. Kemudian kita akan melihat juga tabel mahasiswa yang telah kita buat dengan mengetikkan select from mahasiswa. Maka tabel mahasiswa yang telah kita buat akan terlihat. Kemudian ada select from jurusan. Setelah mengetikkan select from jurusan, maka tabel jurusan yang telah kita buat akan terlihat. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai cara menggunakan beberapa operator. Yang pertama itu ada yang namanya operator max. Untuk contohnya, kita memilih tabel dosen terlebih dahulu, yaitu select from dosen agar tabel dosennya dapat terlihat. Kemudian kita menggunakan operator max untuk melihat gaji yang tertinggi dengan menuliskan select max gaji AS gaji tertinggi from dosen atau dari tabel dosen. Maka yang terlihat adalah gaji tertinggi itu sama dengan 10.000. Kemudian ada juga yang namanya operator min, di mana operator min ini untuk contohnya kita gunakan saja untuk menentukan gaji terendah dari tabel dosen. Maka untuk penulisannya adalah select min dalam kurung gaji AS gaji terendah from dosen atau artinya sama dengan dari tabel dosen. Maka gaji terendahnya dapat terlihat itu sebesar 5.000. Kemudian ada operator count, di mana operator count ini digunakan untuk contohnya kita bisa menggunakannya untuk menghitung ada berapa jumlah dosen yang ada di tabel dosen. Kita menghitungnya menggunakan NIDN yang tersedia di tabel dosen tersebut dengan cara menuliskan select count dalamnya NIDN from dosen. Maka count dalam kurung NIDN yang terbaca ada 5, yaitu 5 jenis NIDN yang berbeda. Artinya ada 5 orang dosen. Kemudian ada operator yang namanya select average atau select AVG. Untuk penulisannya, eh, untuk penggunaannya, kita bisa menggunakannya untuk menghitung rata-rata gaji dari tabel dosen tadi, yaitu dengan menuliskan select average gaji from dosen, yaitu 7.000, yaitu untuk rata-ratanya itu seperti ini. Kemudian ada juga yang namanya operator sum, di mana operator sum ini kita gunakan untuk contoh kasusnya kita gunakan untuk menjumlah semua gaji yang ada di tabel dosen, yaitu dengan cara menggunakan select from select sum gaji from dosen. Maka akan terlihat bahwa jumlah dari keseluruhan gaji itu ada 36.500. Kemudian kita akan memperlihatnya lagi tabel dosennya, yaitu select from dosen. Kemudian untuk
menampilkan hanya dua kolom saja dari tabel dosen, kita bisa menuliskan select nama dosen dan email from dosen. Artinya, kita hanya akan menampilkan nama dosen dan kolom email dari dosen, eh, dan kolom email dari dosen dari tabel dosen. Kemudian, ada operator yang namanya like, di mana kita bisa menggunakannya untuk mencari suatu data tertentu. Misalnya, untuk studi kasusnya kita akan mencari nama dosen dengan awalan huruf B. Maka penulisannya adalah select from dosen where nama dosen like B persen. Maka akan terlihat nama dosen yang berawalan huruf B kapital. Kemudian kita juga bisa menggunakannya untuk mencari huruf atau kata yang berada di suatu kalimat atau paragraf suatu kalimat tertentu atau satu nama tertentu. Dapat dituliskan dengan select from dosen where nama dosen like persen NA persen. Nah, ini artinya dia mencari nama dosen yang ada huruf NA yang berdekatan. Maka di sini dapat terlihat nama dosen yang ada eh, huruf NA yang berdekatan. Kemudian ada select from dosen where nama dosen like garis A persen. Nah, di sini artinya kita mencari nama dosen yang huruf kedua dari namanya itu adalah A, maka eh, dapat terlihat bahwa ada dua nama dosen yang di mana huruf kedua dari namanya itu adalah A. Kemudian kita lihat di bagian tabel mahasiswa. Kita akan menampilkan tabel mahasiswa dengan menuliskan select from mahasiswa. Juga kita akan menampilkan tabel dosen dengan menuliskan select from dosen. Setelah itu, kita akan menggabungkan dua tabel. Namun, ketika kita menggabungkan dua tabel seperti ini, maka yang terlihat adalah seperti ini. Dan ini sangat tidak bagus. Nah, untuk menggabungkan kedua tabel, kita dapat menggunakan query seperti ini, yaitu select from mahasiswa, dosen, where mahasiswa dot DNIDN sama dengan dosen.nidn. Maka yang terlihat adalah nama mahasiswa, NIM, DNIDN, NIDN yang akan disandingkan dengan nama dosen, email, gaji, dan kode jurusan. Kemudian untuk menampilkan hanya eh, empat masing-masing dua kolom dari masing-masing tabel antara tabel mahasiswa dan tabel dosen, kita bisa menuliskan seperti ini. Select mahasiswa, name, mahasiswa, nama mahasiswa, dosen NIDN, dan dosen nama dosen. Dari atau from mahasiswa, dari tabel mahasiswa dan tabel dosen, di mana mahasiswa DNIDN di sebelah kanan dan sama dengan dosen.nidn itu di sebelah mahasiswa.dnidn di sebelah kiri dan dosen.nidn itu ada di sebelah kanan. Maka tampilannya akan seperti ini. Ada name dan nama mahasiswa dan ada NIDN dan nama dosen dari tabel dosen. Nah, untuk menampilkan hanya menampilkan eh, nama
nama mahasiswa dan nama dosen, maka kita bisa menuliskan select mahasiswa nama mahasiswa dan dosen dot nama dosen from tabel mahasiswa tabel dosen where nama mahasiswa NIDN ada di sebelah kiri dan dosen nama dosennya itu ada di sebelah kanan. Maka akan terlihat tabel seperti ini. Nah, dari query di atas itu dapat dituliskan juga seperti ini dengan menggunakan operator inner join dengan menuliskan select mahasiswa name, mahasiswa nama mahasiswa, dosen NIDN, dan dosen nama dosen. Kemudian dari tabel mahasiswa inner join dengan dosen, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita akan menampilkan lagi tabel mahasiswa dengan menuliskan select dot mahasiswa, select from mahasiswa. Nah, untuk kali ini kita akan menggunakan left join. Namun sebelum itu kita harus memodifikasi dulu tabel mahasiswanya agar kita dapat memasukkan nilai 0 ke dalamnya. Itu dengan menggunakan alter table mahasiswa modify column DNIDN char 10 dengan 0. Kemudian kita akan memasukkan nama insert into mahasiswa value NIM-nya berapa dengan nama Zayan dan Warta dengan NIDN-nya itu NIDN-nya itu 0. Artinya dia belum memiliki dosen pembimbing. Nah, ketika ditampilkan seperti ini, maka ketika menampilkan tabel select from mahasiswa, maka akan tampil bahwa Zayan dan Warta belum memiliki NIDN dosen atau dosen pembimbing dari tabel dosen. Namun ketika kita memasukkan query seperti ini, select mahasiswa seperti ini, maka Zain dan Warta tidak akan terbaca di sini karena dia belum memiliki dosen pembimbing atau DNIDN-nya bersifat 0. Maka untuk memasukkan untuk memperlihatkan Zain dan Warta di tabel mahasiswa ini, maka kita akan menggunakan left join. Dengan menggunakan left join, dengan query select mahasiswa dot name mahasiswa dot nama mahasiswa dosen dot NIDN dosen dot nama dosen from mahasiswa left join dosen on mahasiswa dot DNIDN sama dengan dosen dot NIDN, maka Zain dan Warta dapat masuk ke dalam tabel tersebut sehingga dia juga dapat terbaca di dalam tabel tersebut. Baiklah, sekian pembawaan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.